sederhana mulai membaca karya perempuan dari sendiri aja gitu. Mumpung di sini kita mungkin coba deh tanya dari kecil berapa karya laki-laki yang udah kita baca dengan berapa karya perempuan yang sudah kita baca. Nah kemudian kalau misalnya sekarang kita sudah mulai punya kesadaran bahwa oh iya pemikiran perempuan itu penting loh, ya kita bawa aja buku perempuan kemana-mana yang memang kita suka, kita mulai ajak teman-teman yang lain buat baca. Ini loh buku bagus, ya bikin perempuan kayak gitu. Itu sesederhana itu. Tapi kalau misalnya berbicara terkait yang lebih gede lagi, memang sistem pendidikan punya peran penting. Bagaimana misalnya kemarin ada program sastra masuk kurikulum, sejauh atau berapa sih perempuan penulis yang masuk di situ namanya karyanya kayak gitu. Nah jadinya tapi sekali lagi bahwa gerakan itu sebenarnya tidak perlu dimaknai selalu sebagai demonstrasi ke lapangan, ke jalanan, ataupun kemudian sesuatu yang ism, tapi bisa dari hal-hal yang kecil yang bisa kita mulai dari sekarang. Dan berkaitan juga dengan itu, memang agak susah dalam artian kalau misalnya kita bicara gerakan perempuan di Indonesia gitu ya. Aku menyadari bahwa misalnya yang di Jakarta mungkin bisa terbuka sekali berbicara terkait ekspresi ketubuhan gitu. Karena secara ekosistem udah mendukung. Kita mau pakai tank top di jalanan udah ya biasa gitu di Jakarta. Tapi kemudian di daerah misalnya, karena sekali lagi sebenarnya kalau misalnya narik sejarahnya ya feminisme tentang isu kelas gitu. Nah itu yang sebenarnya perlu disadari lagi kalau misalnya kita melakukan pembacaan terhadap teori-teori atau pemikiran feminisme. Ini terkait kelas gitu, terkait kemanusiaan pada hal-hal yang sebenarnya levelnya adalah tidak eksklusif sebenarnya. Nah jadinya kita memulailah juga dari hal-hal yang tidak eksklusif, jadi kemudian bisa menyentuh dan ngajakin orang lebih banyak lagi. Mungkin itu dari aku. Oke, Jo, bagaimana sih gitu tuh? Apa namanya? Ini betul saya bilang ke Mbak Dian, saya setuju bahwa dimulai dari sesuatu yang kecil dan kadang-kadang saya bilang mungkin konteks Barat dan di Indonesia itu akan berbeda ya isu gerakannya. Jadi proses yang kemudian juga saya mungkin dan juga teman-teman di Umaramai juga berpikirnya ya udah apa yang bisa kita lakukan dari hal yang kecil misalnya karena misalnya dari pengalaman pergulatan tentang kebertubuhan itu kemudian menghadirkan satu saya bilang satu kesadaran baru dan keinsafan baru tentang diri dan tubuh gitu tuh. Itu kemudian kami mengajak itu karena juga suara-suara mereka yang mengalami kekerasan seksual kenapa sih harus perempuan terus yang diuyak-uyak itu, ayo dong gitu tuh yang teman-teman yang laki-laki juga ayo dong kita ngobrol bareng dong gitu, enggak gitu tuh, ayo diobrolin dong ini apa sih yang kurang pas tuh di otak kita, di kesadaran kita tuh apa tuh, kenapa kemudian tadi gitu tuh kami mencoba melakukan satu yaitu diskusi lah, proses penguraian tentang maskulinitas itu menjadi salah satu gitu tuh kata atau istilahnya satu kata yang kemudian juga membelenggu sebenarnya bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga tadi kemudian melahirkan yang apatis itu gitu tuh dan juga mungkin kata-kata lain yang juga kemudian melahirkan ada orang-orang yang sangat tidak suka dengan gerakan ini dan lain sebagainya tapi kita juga paham gitu tuh karena kita semua lahir dalam satu kebudayaan yang kemudian mungkin berbeda dengan kondisi struktur dan pengetahuan dengan yang di sebelah sana gitu. Jadi pola gerakannya pun akan berbeda di satu komunitas dengan komunitas lain, di satu daerah dengan daerah lain itu akan berbeda dan kita mungkin tidak akan membawa isme-isme itu, tapi lebih membawa bagaimana konteks satu daerah tertentu itu ya kita belajar memahami itu karena saya sih percaya betul di Umarama bahkan saya belajar seksualitas itu dari candi gitu tuh. Saya hampir tiap tahun gitu, beberapa tahun kebelakang tuh saya selalu berada di Sukuh dan Cetok gitu tuh. Saya berada di sana dan belajar banyak hal tentang itu gitu. Ternyata Nusantara itu nggak seperti misalnya nggak sangat kaya gitu, nggak bodoh gitu, sangat kaya tentang soal kebertubuhan ini dan sangat open gitu dan makanya kemudian saya mengajak teman-teman lewat tadi gitu diskusi ke Prabang dan saya bilang ke teman proses yang paling utama itu dimulai dari diri kita sendiri itu. Proses mengurai, proses menerima segala macam termasuk kalau kita kemudian ada satu kesadaran dan keinsafan baru soal isu ini ya nggak apa-apa gitu, nggak telat-telat juga gitu. Saya menukil gitu tuh
Bu Yausen selalu kemudian memberi spirit kepada kita gitu. Kalau kamu lelah, yang wajar-wajar aja. Kalau perubahan ngomongin ini sampai hari ini belum kamu rasakan, ya nggak apa-apa, namanya juga kerja peradaban gitu tuh. Jadi ya nggak apa-apa juga, nggak perlu kemudian berkecil hati. Jadi itu yang kemudian iya ya gitu tuh. Yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang ngomong hari ini besok berubah, nggak bisa gitu tuh, karena mereka berada pada lapisan-lapisan yang tiap orang berbeda-beda, berada pada subkultur, proses pembentukan yang berbeda pula. Jadi ya itu yang kemudian kami insafi untuk ya udah, prosesnya memang ya harus dimulai dari diri, melakukan gerakan-gerakan kecil, dan kita memahami konteks lokalitas dan kearifan yang memang ada, dan kita tidak perlu marah juga gitu tuh. Lakukan saja, bergerak aja, movement aja gitu. Itu, Mas moderator. Saya jawab nih. Oke, tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga ya. Jadi saya mungkin menambahkan sedikit, dan mungkin relevan atau enggak saya juga nanti nggak tahu ya. Cuma tadi malam itu saya barusan juga memoderatori ada forum OSIS Kota Cirebon ya. Jadi moderator dengan tema soal seni dalam perspektif pelajar. Karena background pendidikan sebenarnya seni rupa, Kak. Ya, seni rupa. Jadi saya tuh lebih ke rupawan ya. Ya, bukan seniman, rupawan. Iya. Ada satu pertanyaan itu kan tentang soal kreativitas anak-anak sekolah yang di era hari ini kok sepertinya tidak berkembang, itu kenapa? Apakah karena faktor film-film dari luar yang masuk ke sini dan lain sebagainya? Ya aku cuma jawab simpel sih. Jadi ya kenapanya itu ya selagi atau selama anak kecil mengecat daun warnanya merah dimarahin sama orang dewasa, selama itu pula kita nggak akan pernah bisa kreatif. Dan hari ini masih terjadi gitu. Artinya hal sederhana itu saya selalu omongkan di mana-mana ya, karena itu basic banget sih. Kita sebelum jauh kita ngomong soal isu perempuan, soal keberanian, soal kritis dan lain sebagainya. Ya tadi ada adik kita mewarnai daun warnanya merah dimarahin, warnanya harusnya hijau, daun tuh hijau. Ya itu udah satu momen pembunuhan kreativitas. Harusnya itu yang kata harusnya itu. Iya itu, padahal kalau anak kecilnya itu bisa kritis kan, oh ada kok daun yang warnanya merah juga. Atau gunung warnanya ungu dimarahin, gunung tuh harusnya hijau. Itu kalau lihat cermai senjahari itu warnanya ungu teh. Iya, jadi karena anak kecil nggak bisa ini kan, nggak bisa membantah dan sebagainya. Jadi dari situ dulu sih, minimal kita punya adik, punya ponakan, punya sepupu atau apapun yang masih kecil, dari situ ya kita bebaskan dulu. Untuk tadi kalau Mbak Asih sempat nyinggung soal berani menolak atau nggak nurut dalam konteks yang nggak semua harus dituruti gitu ya, itu ya bisa dimulai dari situ. Karena kalau itunya udah diabaikan, kita ketemu manusia yang sudah besar nih dengan segala tempelan-tempelan pengetahuannya, doktrin-doktrin yang dia anut sepanjang hidupnya selama belasan atau mungkin 20-an lebih tahun, 30-an tahun, itu susah sekali menjawabnya gitu tuh. Itu sangat susah. Jadi ya sebagai proses, aku lebih ke proses antisipasinya aja sih, untuk melahirkan generasi-generasi baru agar kita punya Spider-Man, agar mungkin Nyi Roro Kidul itu bisa kita kemas lebih menarik seperti Marvel misalkan. Itu kita hari ini kan belum ya, bahkan animasi aja sama Upin Ipin masih kalah. Upin Ipin itu secara imajinatif lebih gila gitu tuh ya. Kita Adit Sapo Jarwo misalkan, itu realis banget gitu kan ya. Ya dari situ sih, kalau udah ketemu manusia yang besar susah sih, kita pengen gimana juga gitu ya. Iya gitu tuh. Cuma mungkin bisa pelan-pelan dengan lingkaran-lingkaran kecil. Kalau untuk forum-forum besar mungkin agak susah kan, gitu sih. Semoga sedikit bisa menambahkan ya. Iya. Oke teman-teman, berhubung waktunya sudah habis ya, kita kasih aplaus dulu buat seluruh narasumber kita. Oke, menarik ya. Tadi soal menulis dalam perspektif perempuan, yang ku garis bawahi sih soal apa yang ditawarkan. Itu yang selalu berulang-ulang dari teman-teman ya, apa yang ditawarkan. Jadi bukan soal perempuan itu tampil atau enggak di karya, tapi perempuan itu hadir sebagai apa, gagasan apa yang ditawarkan, itu yang
terngiang-ngiang terus dan akan aku pegang lah insya Allah sampai ketika aku menulis tentang perempuan barangkali itu. Itu ya teman-teman. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.